Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang keenam, yaitu tentang obat analgetik, antipiretik, dan anestetik. Mudah-mudahan mahasiswa semua dalam keadaan sehat, bisa menyimak dengan baik, dan bisa memahami materi yang akan saya berikan kepada saudara. Baiklah, kita akan membahas tentang topik yang pertama, yaitu tentang analgetik. Analgetik merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu nyeri. Nyeri merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan yang aktual atau potensial, atau yang akan terjadi, atau yang memiliki kekuatan mengakibatkan kerusakan pada jaringan. Biasanya rasa nyeri ini berfungsi untuk melindungi dan memberikan tanda-tanda bahwa tubuh kita mengalami gangguan. Contohnya gangguan radang, infeksi, atau kejang otot. Oleh sebab itu, kalau kita merasakan nyeri pada daerah tertentu pada tubuh kita, kita jangan bersifat cuek. Kita harus peduli kenapa tubuh kita mengalami rasa nyeri, dan itu perlu dilakukan pemeriksaan ataupun pemberian obat yang tepat sehingga rasa nyeri tersebut bisa dihilangkan. Kita akan membahas tentang penyebab nyeri. Penyebab nyeri bisa disebabkan oleh rangsangan mekanis. Contohnya adalah sentuhan atau tekanan yang terjadi pada tubuh kita. Yang kedua adalah rangsangan fisik. Contohnya adanya suhu yang terlalu panas atau suhu yang terlalu tinggi, serta adanya kurangnya keseimbangan dalam tubuh kita. Terus rangsangan kimiawi, di mana tubuh kita terlalu manis, terlalu pahit, atau terlalu asam juga akan dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan yang ada di tubuh kita. Kerusakan pada jaringan akan melepaskan zat-zat tertentu. Contohnya adalah histamin, serotin, dan prostaglandin. Biasanya mediator ini terletak pada ujung saraf bebas seperti kulit, selaput lendir, jaringan-jaringan, atau organ-organ yang ada di tubuh manusia. Kita membahas penggolongan analgetik. Analgetik golongannya terdiri dari dua golongan. Pertama yaitu analgetik perifer. Analgetik perifer ini merupakan obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja secara sentral. Dan yang kedua adalah analgetik narkotik. Analgetik narkotik digunakan khusus untuk menghilangkan rasa nyeri yang hebat, seperti pasien yang mengalami patah tulang dan pasien yang mengalami penyakit kanker. Baiklah, kita akan membahas tentang golongan pertama pada obat analgetik, yaitu analgetik perifer, atau kita kenal dengan analgetik non-narkotik. Biasanya obat ini tidak mempengaruhi sistem saraf pusat dan tidak menurunkan kesadaran dan tidak menyebabkan ketagihan.
analgetik perifer memiliki kerja antipiretik, berarti dia juga mengurangi rasa nyeri dan mengurangi suhu tubuh. Jika pasiennya panas, dia juga punya fungsi untuk menurunkan suhu tubuh. Kita akan membahas golongan obat analgetik perifer atau non-narkotika. Golongan obat yang pertama yaitu paracetamol, yang kedua adalah salicylate, yang ketiga derivat perizolon, dan keempat derivat p-aminofenol, kelima yaitu derivat atranilat, yang keenam derivat pirazolinon, yang ketujuh adalah golongan lainnya, serta yang kedelapan adalah penghambat prostaglandin. Contoh obatnya bisa Anda baca sendiri di dalam slide ini. Biasanya obat analgetik non-narkotika ini juga mempunyai fungsi ganda, yaitu mengurangi rasa nyeri dan menurunkan suhu tubuh. Ini adalah fungsi dari obat analgetik perifer atau analgetik non-narkotik. Ini contoh-contoh obat atau golongan obat untuk golongan analgetik perifer atau non-narkotik. Kita membahas penggunaan obat analgetik perifer atau non-narkotik atau analgetik non-narkotik. Biasanya kebanyakan obat ini mempunyai fungsi sebagai antipiretis atau anti radang atau kedua-duanya. Bisa menjadi antipiretik atau anti radang. Biasanya dia digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dan juga demam yang disebabkan oleh gejala yang disebabkan oleh virus atau kuman, serta dia juga mengurangi peradangan seperti encok dan rematik. Biasanya obat analgetik perifer ini atau analgetik non-narkotik diberikan pada nyeri ringan sampai sedang yang disebabkan oleh penyebabnya beraneka ragam. Ini adalah penggunaan obat analgetik perifer atau non-narkotik. Kita membahas daya antipiretik di dalam obat analgetik non-narkotik. Daya antipiretik adalah daya atau rangsangan untuk mengurangi suhu tubuh. Jika pasiennya mengalami peningkatan suhu, maka obat analgetik perifer atau non-narkotika ini juga memberikan manfaat untuk mengurangi pasien yang mengalami peningkatan suhu tubuh. Bagaimana daya antipiretis ini bekerja di dalam tubuh? Daya antipiretik obat analgetik narkotika ini bekerja pada tubuh adalah dengan cara memberi rangsangan pada pusat pengatur suhu yang ada di hipotalamus atau di otak kita, di otak manusia. Di dalam hipotalamus tersebut dia akan memberikan memberikan sinyal pada pengatur suhu dan mengakibatkan terjadinya pelebaran pada pembuluh darah di perifer. Kalau pembuluh darahnya sudah membesar, maka suhu yang tadi meningkat, dia akan berkurang dengan bertambahnya atau keluarnya keringat di dalam tubuh si pasien tersebut. Maka jika pasiennya mengeluarkan keringat yang banyak, maka si pasien tersebut akan mengalami penurunan suhu yang signifikan. Itu yang disebut dengan daya antipiretik di dalam obat analgetik
non-narkotik. Kita membahas daya anti radang pada obat analgetik perifer atau non-narkotika. Anti radang pada obat analgetik perifer atau non-narkotika ini merupakan zat yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri yang disertai peradangan. Biasanya zat-zat yang diberikan memiliki daya anti radang. Contohnya adalah prostaglandin dan ibuprofen. Kita akan membahas tentang efek samping penggunaan obat non-narkotika. Efek samping yang pertama yaitu adanya gangguan lambung dan usus. Yang kedua, dia akan mengganggu atau menyebabkan kerusakan pada darah. Terus adanya kerusakan pada hati, serta akan menyebabkan kerusakan pada ginjal, serta adanya reaksi-reaksi alergi pada kulit. Efek samping ini terjadi jika pasien menggunakan obat non-narkotika ini dengan waktu yang lama. Contohnya mungkin bertahun-tahun dia mengkonsumsi obat tersebut, terus dia mengkonsumsi obat dengan dosis yang besar, atau dia mengkonsumsinya bukan dengan order dokter. Inilah yang menyebabkan efek samping tersebut bisa terjadi pada pasien yang mengkonsumsi obat analgetik perifer atau analgetik non-narkotika.